Artinya, masalah apapun itu, ketika kita mau memperluas sudut pandang kita akan mendapatkan nilai yang berbeda. Terus respon positifnya bagaimana dong Coach? Nah, gitu? respon positifnya seperti apa? Ya memang aku gendut. Lah nyatanya kan memang seperti itu. Ya terima aja. Artinya kalau kita itu mau hidup bahagia, kamu harus nerima kondisi kamu apa adanya dong. Kalau kemudian kamu gendut, kalau gendut itu sebenarnya memang nggak normal ya. Ya, bagaimana kamu berusaha setting pikiran kamu, kemudian tubuh kamu supaya menjadi ideal. Jadi hinaan orang itu sebagai penyemangat kita, bukan sebagai sesuatu hal yang membuat kita menjadi lebih down, yang akhirnya kesehatan mental kita terganggu. Yang rugi siapa sih? Ya saya sendiri. Nah, dan biasanya kalau sudah kayak gitu, berat badannya tambah naik. Iya, karena tiap kali stres diomongin kamu gendut, kamu tuh bersyukur ya. Gitu. Aduh, stres terus pulang makan yang banyak. Nah, itu dia pelampiasan kan. Iya. Padahal kalau dibodoh amat emang lihat, kenapa gitu loh. Justru malah kalau aku gemuk, aku jatuh enak kan. Nggak patah tuh tulang-tulang gitu kan. Jadi setiap apapun yang ada dalam diri kita itu sebenarnya bisa diambil hikmahnya loh. Misal, kamu tuh kok kerempeng kayak layangan gitu. Ya nggak apa-apa kan kalau aku jalan di tempat sempit bisa, kalau kamu nggak bisa mesti nyangkut. Iya. Nah, kalau kita mau berpikir positif, tapi tentu saja itu tergantung bagaimana kamu memberikan nilai. Baik Coach, untuk poin selanjutnya nih. Kita sudah tahu nih, udah sadar aku mengalami gangguan mental. Lalu bagaimana mengatasinya atau bagaimana kita move on, bangkit? Oke, move on-nya ya, caranya seperti apa ya gitu. Nah, kalau saat ini teman-teman bahagia semuanya dan kamu semuanya yang menyaksikan video ini sedang mengalami gangguan kesehatan mental, maka poin pertama yang harus kamu lakukan adalah self love dulu dong. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Itu penting banget. Karena kalau kita itu nggak mencintai diri kita, itu kita akan benci. Makanya teman-teman yang mengalami kesehatan mental itu nggak jarang kalau mereka itu melakukan percobaan untuk bunuh diri. Karena kecintaan terhadap dirinya itu rendah banget. Begitu. Makanya poin pertama yang harus dilakukan adalah kamu harus mencoba untuk mencintai diri kamu. Apapun yang ada dalam diri kamu ya harus kamu syukuri. Ingat, tidak ada yang salah dari penciptaan Tuhan. Yang salah adalah kebiasaan diri kita yang membandingkan hidup kita dengan orang lain. Maka hentikan membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Supaya apa? Ya kamu bisa hidup bahagia, tentram batin kamu dan tenang. Enak nggak sih hidup tentram, batinnya tenang kayak gitu? Iya Coach, tapi susah banget untuk ngelatih kayak, aduh aku pengennya tuh bahagia kalau ada yang ngebahagiain, aku pengennya tuh mencintai diriku sendiri kalau ada yang mencintai aku dulu gitu. Nah, itu menjadi poin yang kedua. Setelah self love, mencintai diri kita sendiri, kita harus mulai mengubah yang namanya definisi dari kebahagiaan. Kalau definisi kebahagiaan yang Mbak Fakir ungkapkan tadi, itu kita masih menyematkan kebahagiaan diri kita kepada faktor eksternal. Misal, aku tuh bahagia kalau lihat pasanganku gitu kan. Sampai kapan pasangan Anda tersenyum? Aku tuh seneng banget, bahagia banget ketika ngelihat cowokku atau pacarku gitu. Sampai kapan? Bisa saja Anda nanti diselingkuhin gitu kan. Nah, seringkali definisi itu disematkan di faktor eksternal. Aku bahagia ketika aku udah punya mobil, rumah, aku bahagia ketika bla 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 bla. Padahal sejatinya kebahagiaan itu tidak melekat di dalam faktor eksternal. Itu hanya kesenangan. Jadi saat teman bahagia semua pun harus bisa membedakan apa itu kebahagiaan dan apa itu kesenangan. Itu beda tipis, tapi sesuatu hal yang berbeda. Kalau kesenangan, misal Mbak Fakih, pasangannya setia, seneng nggak? Seneng banget. Itu seneng. Tapi apakah Mbak Fakih bisa menjamin kalau pasangannya akan setia terus? Belum tentu. Nah, belum tentu. Supaya menjadi sebuah kebahagiaan seperti apa? Kita berpikir positif dan menjaga ketenangan hati. Aku berpikir positif kok, oh suamiku agamanya bagus. Misal ya, pacarku agamanya baik kok. Tapi kalau agamanya baik biasanya nggak tahu deh pacaran atau enggak gitu kan. Itu kan pilihan gitu kan. Itu urusan masing-masing. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bagaimana kita bisa berpikir positif dan menjaga ketenangan hati. Disitulah letak kebahagiaan. Kalau Mbak Fakir dan juga teman bahagia semuanya mengamati dari kalimat yang saya ungkapkan, itu tidak ada loh faktor eksternalnya. Itu semua dari faktor internal kita, bagaimana kita bisa berpikir positif terhadap kejadian yang kita alami dan menjaga ketenangan hati kita. Didapat dari mana? Didapat dari kedekatan diri kita kepada Tuhan kita. Pertanyaannya buat teman bahagia dan juga Mbak Nisa, sudah dekat belum sih sama Allah, sama Tuhan kita? Atau jangan-jangan suka ngeluh?
Kenapa sih kok ini masalah selalu dihadirkan padaku gitu kan? Malah putus asa, nggak mau aku nggak mau deket sama Allah lagi, sama Tuhan lagi karena apa? Tuhan nggak adil. Iya, kebanyakan dari teman-teman Fakih juga gitu, Coach. Jadi buat apa aku ibadah, ujung-ujungnya juga dikasih hidup susah gitu. Nah, ya udahlah nggak usah ibadah sekalian gitu. Nah, itu adalah keputusasaan gitu kan. Gitu. Itu keputusasaan sebenarnya, dan itu nggak boleh. Kalau putus asanya kamu semakin tingkatkan, kamu nggak deket sama Tuhan kamu nggak akan pernah mendapat ketenangan. Karena kita adalah makhluk yang bertuhan. Itu poin yang kedua. Dan di poin yang ketiga adalah kamu harus mulai membangun kesadaran diri. Dengan cara seperti apa? Ada 3 poin yang bisa teman bahagia lakukan untuk membangun kesadaran. Poin pertama, kamu harus mulai membangun jembatannya dulu. Kesadaran itu harus ada jembatannya. Karena kalau kita ngomong pikiran kita, kesadaran pikiran kita, itu ada otak sadar dan juga otak bawah sadar. Itu harus ada jembatannya dong. Kalau nggak ada jembatannya, ya kamu hanya nggak akan pernah mendapatkan sebuah kesadaran. Caranya gimana? Kamu bisa melakukan self-hypnosis, kamu bisa melakukan kinesiologi kalau pendekatan emotional freedom technique, kamu bisa menggunakan involuntary signal untuk pendekatan neuro-linguistic programming, gitu. Dan yang kemudian di poin yang kedua, setelah tadi kamu membangun jembatan tadi ya, kamu harus mulai mengambil atau sudut pandang kamu tuh harus berbeda. Supaya apa? Nilai yang kamu dapatkan dari kejadian itu bisa beda. Kalau aku contohkan nih, ini ada tutup, apa sih ini namanya ini? Itu gelas. Nah, gelas gitu aja. Kalau ini teman bahagia ngelihat dari sini, pasti lihatnya hanya lingkaran kan? Iya. Coba kalau ngelihatnya seperti ini. Lihatnya apa sih? Lu ini kayak gelas. Kalau ngelihatnya seperti ini, seperti ini, nilainya beda kan? Artinya, masalah apapun itu, ketika kita mau memperluas sudut pandang kita akan mendapatkan nilai yang berbeda. Pernah nggak Mbak Nisa itu menghadapi sebuah permasalahan, kemudian beberapa waktu kemudian mengatakan, oh alah ini toh, kenapa masalah itu didatangkan padaku? Iya, tapi setelah sekian puluh tahun baru ketemu jawabannya. Itu karena dibiarkan. Kalau dibiarkan itu butuh waktu yang sangat lama banget. Makanya perlu membangun kesadaran. Ya, bangun jembatannya, kemudian perluas sudut pandang kamu, dan di poin ketiga yang ini benar-benar pamungkas, kamu harus ambil keputusan. Iya, Coach. Kadang mau melangkah gitu, aduh melangkah kemana ya ini, bingung. Terus kalau udah ketemu toolsnya, mau ngelangkah ke situ nggak? Iya, kayak gitu. Nah, jadi mengambil sebuah keputusan itu kayak langkah pamungkas banget ya. Kamu udah punya ilmunya tapi nggak ngelangkah, apa gunanya? Nggak ada. Kamu udah belajar ilmu terkait kontrol emosi, self development dan macam-macam, tapi kamu nggak ngambil langkah, mengambil keputusan untuk melangkah menerapkan itu. Kira-kira manfaat nggak sih? Nggak ada manfaatnya gitu loh. Maka kamu harus berani mengambil sebuah keputusan. Ingat, dalam mengambil sebuah keputusan pasti ada yang dikorbankan. Apa itu, Coach? Apa itu? Ya bisa saja waktu kita, kemudian energi kita, misal yang mau tapping, energi kan? Energi. Dan waktu kita kan? Kemudian masa lalu tentunya. Kita korbankan untuk kita bersahabat dan kita museumkan di dalam museum kehidupan kita. Gitu. Saya ingatkan lagi buat teman bahagia bahwa masa lalu itu bukan untuk dilupakan loh ya. Iya. Malah justru kalau semakin dilupakan kok inget terus ya, Coach ya? Karena semakin kita mencoba lupa, maka di otak bawah sadar kita akan menganggap bahwa masalah itu sangat penting. Iya, pernah kejadian juga, Coach. Aduh, berusaha ngelupain masa lalu gitu. Kepikiran terus malah sampai terbawa mimpi. Itu adalah respon otak bawah sadar. Iya, itu hal yang wajar. Gitu. Makanya jangan dilupakan. Tapi teman bahagia semuanya dan juga Mbak Fakih, bagaimana kita bersahabat, kita terima, dan itu memang kenyataannya kok. Akhirnya apa? Lambat laun itu dianggap oleh otak bawah sadar kita bukan sesuatu hal yang penting lagi. Sehingga automatically dia akan kehapus secara pelan-pelan. Saya banyak ngalamin kok kejadian-kejadian di masa lalu yang menyakitkan, tapi sekarang saya sudah lupa. Kenapa? Karena saya sudah tidak menganggap itu penting. Jadi nggak usah deh pura-pura, aku ingin melupakan. Gimana sih caranya melupakan? Buat apa dilupakan? Sejarah hidup kita itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk kita museumkan dalam museum kehidupan, yang kemudian kita bisa ambil hikmah dari setiap kejadian di masa lalu. Akan menjadi inspirasi untuk melangkah ke depannya. Betul dan banget. tentunya mengambil keputusan ya, Coach ya. Karena mungkin karena luka di masa kecil atau trauma di masa kecil itu membuat kita menjadi orang yang ragu-ragu. Iya. Gitu ya, Coach ya. Bener banget. Nah, ini sangat menarik untuk kita lebih gali lagi, dan pastinya konten selanjutnya akan membawa kita semakin sadar dan berusaha untuk mencari solusi, Coach. Bener. Cari solusi agar kita
bisa mengatasi gangguan mental kita gitu ya Coach ya. Mungkin ada sedikit closing statement, pesan buat teman bahagia yang lagi ada di mana ya itu, di rumah atau di kantor. Tapi sebelum closing statement, Oh, ya? aku ingin ucapin dulu selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia buat teman bahagia. Jangan lupa untuk investasi, peduli dan investasi terhadap kesehatan mental kita. Dan sekarang waktunya saya closing statement. Memaafkan bukan berarti kalah, memaafkan berarti memenangkan diri untuk bebas dari masalah. Kalau Anda ingin bahagia, segera maafkan diri Anda dan orang-orang yang pernah menyakiti diri Anda, supaya hati dan juga batin Anda merasa tenang dan juga tentram. Itu Mbak Paki. Iya, terima kasih Coach Heri Susilo. Sama-sama. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman bahagia, sudah saatnya untuk kita selalu peduli dan semangat berinvestasi untuk kesehatan mental kita. Dengan happiness motivator, psikolog maupun psikiater, bisa kita gali ilmu dari mereka, bisa kita bangun mental kita menjadi lebih sehat, dan tentunya teman bahagia akan menjadi semakin bahagia. Teman bahagia, jangan lupa jika video ini sangat bermanfaat, silahkan share, bagi ke teman-teman kalian, bagi ke teman-teman bahagia, dan klik like. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng agar tahu notifikasi kita, karena konten-konten bermanfaat selanjutnya akan kami bagi ya Coach ya, setiap waktu yang kita sediakan nanti, insya Allah. Nah, terima kasih teman-teman bahagia. Sampai jumpa lagi. Saya podcaster teman bahagia dengan Fakih Anissa, ditemani juga dengan Coach Heri Susilo. Happiness Motivator. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.